Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Pada masa sebelum kedatangan Islam di Arab, dikenal dengan zaman Jahiliyah. Pada saat itu masyarakat Arab memiliki kebiasaan buruk seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Bangsa Arab ini telah menganut berbagai macam agama, akhlak, adat istiadat, dan aturan sebelum Islam mendatang. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, kepemimpinan di dunia mengalami kekosongan. Manusia makin banyak yang menyimpang dari ajaran yang telah dianut. Mereka memasukkan ajaran-ajaran yang ada serta mengubah isi kitab sucinya dalam kegelapan dan kegersangan. Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad SAW sebagai utusan Rasul dengan membawa ajaran Islam. Kenabian merupakan desain Tuhan yang tidak bisa diberikan karena usaha manusia. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dari mana dan kepada siapa kenabian diberikan. Nabi Muhammad SAW adalah pilihan Allah yang disiapkan untuk membawa risalah kenabian ke seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia melintas batas etnis, bangsa, dan bahkan di dunia. Nabi Muhammad SAW mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan amanah tersebut menurut kemampuan akal, pengetahuan, dan kecerdasannya. Karena kebijaksanaan dan kegigihan dalam perjuangkan agama Islam, akhirnya beliau berhasil memberontak adat jahiliyah yang rusak dalam waktu yang relatif singkat, yaitu selama kurang lebih 23 tahun. Nabi Muhammad SAW lahir di kalangan kaum Quraisy terkemuka. Beliau menyiarkan agama Islam pertama kalinya di Mekah selama kurun waktu 11 tahun. Kemudian beliau hijrah bersama kaum muslimin ke Madinah. Di Madinah beliau mendapat sambutan baik sehingga di samping menjadi agamawan Rasul, beliau juga menjadi tokoh masyarakat yang dapat diletakkan dasar-dasar kemasyarakatan dalam mencapai terbentuknya masyarakat mutamadin atau berperadaban. Jazirah Arab dalam bahasa Indonesia disebut memanjang Arabiah, di sebuah kawasan di mana Islam dilahirkan. Jazirah ini berbentuk 4 persegi panjang yang di sisinya tidak ada sejajar. Terletak di sebelah barat daya Asia, di sebelah barat dengan Laut Merah, di sebelah selatan dengan Laut Hindia, di sebelah timur dengan Teluk Arab, dan di sebelah utara terbatas dengan Irak dan Syria. Secara geografis, menurut sejarawan Salafi, Jazirah Arab dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu bagian tengah dan bagian pinggiran. Bagian tengah terdiri dari gurun dan bukit pasir serta beberapa pegunungan yang tidak begitu tinggi, hingga hujan tidak banyak turun. Akibat penduduk hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain mengikuti turunnya hujan dan mencari tanah yang subur guna menghidupkan unta dan ternaknya. Karena itu mereka disebut masyarakat nomaden. Dengan tipologi seperti ini, orang Arab merupakan suatu kelompok yang susah untuk mengembangkan kebudayaannya. Bagian pinggiran merupakan bagian maritim, karena itu penduduknya tidak modern, tidak
nomaden, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan kebudayaannya jauh lebih memungkinkan dibandingkan dengan masyarakat Baduy yang nomaden. Misalnya, mereka dapat mendirikan kota dan kerajaan yang besar diantaranya adalah Yaman dan Hijaz. Di wilayah Hijaz ini Islam dilahirkan sebagai tempat kelahiran Islam, berbeda dengan negara lain di semenanjung Arabia. Ia dapat mempertahankan kemerdekaannya, tidak pernah dijajah dan diduduki atau dipengaruhi oleh negara lainnya. Sebab secara ekonomis negara itu tergolong negara miskin, sehingga negara lain tidak bergairah untuk menjajahnya. Faktor yang lain ialah sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, masyarakat Arab sepakat untuk memelihara dan menjaganya dari ancaman dunia luar. Keadaan demikian ini sangat mendukung terhadap berkembangnya kebudayaan di kawasan Hijaz. Hijaz dilihat dari segi sejarahnya merupakan pusat lahirnya agama besar, misalnya agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahimlah yang memujar Ka'bah di sekitar sumur Zam-Zam, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya Zam-Zam dan Ka'bah, itulah kota Mekah menjadi kota pusat interaksi dan kebudayaan bangsa Arab, di mana seluruh bangsa Arab bertemu di tempat itu. Di samping melakukan ibadah, mereka juga mengadakan apresiasi seni antara penyair bangsa Arab. Bagi mereka, prestasi membuat syair bukan saja sebagai ekspresi kebebasan berpikir, tetapi juga sebagai instrumen prestik dan mobilisasi masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat penyair dalam masyarakat elit bangsa Arab. Karena itu bagi mencapai prestasi gemilang seketika itu pula tergolong kelompok elit masyarakat. Menurut catatan sejarah dan beberapa keterangan otentik dalam Al-Quran, sebelum agama Islam datang, masyarakat Arab menyembah berhala terhadap sekitar 360 patung berhala yang disembah. Di antaranya terbesar ialah Lata, Uzza, dan Manat. Kepercayaan selain menyembah berhala adalah Zoroaster atau penyembah api, menyembah binatang dan langit, khususnya dianut bagian Arab Timur. Penganut agama Yahudi juga adalah, tetapi tidak banyak, sebab agama Yahudi adalah khusus untuk ras Yahuda dan ras lain menjadi masyarakat kelas kedua bila masuk agama Yahudi. Karena itulah kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Arab memiliki peluang yang sangat besar untuk diterima. Sebab Islam adalah agama yang tidak membedakan antara golongan dan ras. Perbedaan seorang hamba hanya ditentukan oleh kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya muttaqin adalah masyarakat kelas 1 di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zaman sebelum lahirnya agama Islam di tanah Arab disebut masa jahiliyah. Penanaman itu menunjukkan garis batas menjadi pemisah antara zaman lama dengan zaman baru. Maksudnya antara zaman sebelum Islam dan sesudah datangnya agama Islam. Penduduk tanah Arab dari segi kebebasan kebangsaan terdiri dari bangsa Arab, bangsa Yahudi, dan bangsa Persia. Kemudian dari segi kepercayaannya, pada umumnya penyembahan berhala. Selain itu, sebagian kecil dari mereka juga memeluk agama
Majusi, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Selanjutnya, perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Hijrah Nabi ke Madinah merupakan keputusan yang brilian, sebab kondisi Mekah yang tidak memungkinkan lagi dijadikan tempat menyairkan agama Islam. Kandungan wahyu Al-Quran yang menjadi pokok dakwah Nabi mengenai tauhid dan pengadilan pada hari kiamat bergantungan dengan kepercayaan nenek moyang pada patung-patung yang senantiasa harus mereka pegang. Selain pada kondisi ekonomi mereka yang kuat menimbulkan sikap kapitalistik sombong membangkang kekuasaan manusia. Hal yang kedua, perpindahan ini disebabkan oleh panggilan penerima bahkan pembelaan penduduk Yastrib pada Nabi untuk meninggal bersama mereka, menyiarkan agama, menyelesaikan persoalan mereka, dan membentuk serta membina masyarakat Madinah dengan landasan keyakinan agama. Dan terpenting, Nabi melakukan hijrah itu karena menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hijrah Nabi ke Yastrib baru dilakukan Nabi ketika kaum muslimin tidak tersia lagi di Mekah kecuali Rasul dan keluarganya, Abu Bakar dan keluarganya, Ali dan keluarganya. Pada Jumat 12 Rabiul Awal, Nabi bersama rombongan tiba di Yastrib dengan disambut hangat penuh kerinduan oleh penduduk, baik di kalangan penduduk Madinah asli yang nanti disebut dengan kaum Ansor, maupun pendukung setia Nabi yang sudah terlebih dahulu datang yang nanti disebut sebagai kaum Muhajirin. Kepercayaan dan kondisi kehidupan sosial Madinah. Dari sisi penghuninya, Madinah mempunyai persamaan dengan Mekah, yaitu terdiri dari berbagai kabilah. Namun berbeda dengan Mekah, Madinah merupakan kota dengan masyarakat yang hidup tetap dan saling bertetangga. Tapi selalu timbul permusuhan yang sengit dan anarkis antara suku Aus dan Khawars. Di kondisi inilah yang dimanfaatkan orang Yahudi untuk menguasai kota Madinah. Masyarakat Madinah mempunyai bentuk kehidupan sosial yang diwarnai unsur kedekatan ruang. Hal ini berbeda dengan Mekah, di mana bentuk kehidupan sosial diwarnai dengan sistem kekerabatan. Inilah yang menjadi salah satu kemudahan bagi Nabi untuk membentuk negara Madinah pada masa kemudian hari. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata-kata saya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.